Halo, selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan tugas. Tugas yang akan kita bahas soalnya adalah tugas berikut ini. Ada 5 soal yang akan kita kerjakan. Soal pertama adalah buatlah sebuah fungsi pada Python yang memerlukan 2 argumen, nama dan usia. Lalu tampilkan 2 argumen tersebut saat fungsi dipanggil. Contoh pemanggilan fungsi seperti berikut dan outputnya seperti berikut. Jadi mari kita buat fungsinya. Misalkan saya berikan nama fungsinya seperti itu, func1, memerlukan 2 argumen. Yang pertama adalah nama dan yang kedua adalah usia. Oke, lalu tampilkan 2 argumen tersebut saat fungsi dipanggil. Berarti kita akan menggunakan print nama, usia. Ini kita pindahkan. Dan di sini kita inisiasi. Misalnya Budi 20. Ketika dijalankan, maka hasilnya berhasil. Jadi kira-kira seperti ini jawaban untuk nomor 1. Oke, soal berikutnya. Buatlah fungsi yang bisa melakukan print semua parameter atau argumen yang menjadi inputan pada fungsi tersebut. Fungsi tersebut harus bisa menerima berapapun argumen yang dimasukkan tanpa terjadinya error. Jadi contohnya ini, ketika argumennya ada 3, maka dia bisa ngeprint 3. Ketika argumennya ada 6, maka fungsi yang sama bisa melakukan print terhadap 6 fungsi tersebut. Def function to, di sini untuk bisa, agar suatu fungsi bisa menerima banyak argumen tanpa ada syarat, jadi tidak akan ada error, maka kita akan menggunakan args. Jadi arbitrary parameter args. Di sini saya akan membuat arbitrary parameternya adalah numbers. Nah, di sini permintaannya adalah buatlah fungsi tersebut harus bisa menerima berapapun argumen yang dimasukkan tanpa error, lalu harus di print ya. Berarti di sini for number in numbers, maka di sini print number. Kita coba, seandainya saya mau function 212 dan function 2 1 2 3 4 5 6 7. Ketika dijalankan 1 2 dan 1 2 3 4 5 6 7. Oke, jadi soal berikut seperti ini jawabannya. Soal selanjutnya, buatlah sebuah fungsi yang dapat mencari jumlah total dari anggota pada list. Syarat pengerjaannya tanpa menggunakan loop atau iterasi dan manfaatkan fungsi lambda. Jadi list nilainya ada seperti ini. Contoh pemanggilan function dipanggilkan fungsi nilainya, maka dia akan menghasilkan total penjumlahan pada semua anggota list. Kita coba sekarang function 3. Apa ya ininya? List number. Ini aja. Oke, dia perintahnya adalah sebuah fungsi yang dapat mencari jumlah total dari anggota pada list. Dan harus pakai lambda. Berarti kalau lambda, hasilnya adalah seperti ini. Pertama kita ambil result sama dengan lambda seperti ini. Dan dia harus menjumlahkan semua anggotanya. Berarti saya akan menggunakan X. Lambda X. Berarti saya akan menggunakan reduce.
Jadi akan saya kurangi dengan cara tambahkan. Jadi satu angka. Oke. Reduce itu memerlukan, saya akan menggunakan dua parameter, X, Y, di mana X tambah Y. Lalu di sini adalah list number-nya. List nilainya kita masukkan ke sini. Ini saya kurang def. Nah, berarti function 3 list nilai. Kita kerjakan harusnya sih error. Ya, karena reduce tidak define. Untuk menggunakan reduce kita harus import dulu reduce-nya. From functools import reduce. Jalankan. Oke. Tidak error tapi hasilnya nggak keluar. Kenapa? Simple, karena saya nggak melakukan print. Saya jalankan hasilnya 93. Jadi kira-kira seperti inilah jawabannya untuk nomor berikut. Soal berikutnya adalah nomor 4. Buatlah sebuah fungsi yang dapat mencari nilai yang lebih besar atau sama dengan 80 dari anggota pada list. Saat pengerjaan, tanpa menggunakan loop atau iterasi, manfaatkan fungsi lambda, output merupakan sebuah list. Jadi kita tinggal cari siapa aja yang ada di sini. Nilai siswa kita masukkan di sini. For masukannya adalah list nilai lagi. Dia mencari nilai yang lebih besar atau sama dengan 80, harus pakai lambda. Berarti result sama dengan lambda. Gini dulu. Oh, lambda nggak pakai ini. Menariknya adalah karena dia mencari sebuah nilai yang dengan syarat, yaitu lebih besar sama dengan 80, berarti fungsi pelengkap lambda yang memiliki syarat adalah filter. Syaratnya lebih besar sama dengan 80. Yang kedua adalah list nilai. Oh, jangan lupa hasilnya harus dalam list. Berarti di sini saya list. Lalu print result. Panggil function 4 nilai siswa. Jalankan. Oke, saya dapat nilai 89, 80, dan 92. Jadi kira-kira seperti ini. Untuk mencari sebuah nilai yang menggunakan fungsi lambda tapi ada syarat, maka saya menggunakan filter. Kalau sebelumnya menggunakan reduce. Oke, sekarang soal terakhir, soal tentang pengetesan palindrom. Apa itu palindrom? Palindrom adalah suatu kata yang jadi bolak-balik dan hasilnya akan sama. Jadi kata yang dari depan belakang atau belakang ke depan dibacanya tetap sama, maka itu disebut palindrom. Mudah, sekarang hanya tinggal buat sebuah fungsi yang bisa mengecek apakah suatu string itu palindrom atau tidak. Def tes palindrom. Yang dimasukkan adalah word. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah counterpart.
kata counterpart dari si word tersebut. Nah, yang mana reverse word ini adalah word yang dibalik. Untuk hal ini saya bisa menggunakan slicing. Jadi slicing itu bisa terdiri dari 3 bagian. Oh, slicing paling basic itu terdiri dari dua slicing, 2 area. Area pertama ini adalah awal dan akhir. Maksudnya misalnya saya pengen nge-slice dari indeks awalnya berapa sampai indeks akhirnya berapa. Tapi sebenarnya ada satu lagi, yaitu dia loncat berapa. Jadi ini saya copy aja, keluarkan di sini. Ini hapus. Nah, gini. Awal, akhir, loncat. Awalnya saya dari belakang. Tapi karena dari belakangnya adalah yang ini, maka saya seperti ini. Akhirnya dari mana? Akhirnya di belakang itu atau seperti ini. Nah, jalannya saya mundur. Jadi dari belakang ke depan. Jadi dari ujung ke ujung cuman mundur dari belakang ke depan. Untuk pengecekan kita bisa melakukan seperti ini. Misal di sini kita tes palindrom, katanya asal aja sekolah misal. Oke, halokes. Sekolah halokes. Berarti reverse word-nya sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal pakai if word sama dengan reverse word. Jadi kalau sama maka saya print F word, lalu di sini merupakan palindrom. Else, saya copy aja, bukan merupakan palindrom. Jadi di sini saya pakai slicing ya. Kita tes sekolah bukan merupakan palindrom. Sip. Nah sekarang masukannya adalah ini, si makam dan ini makan. Kita copy. Oke, kita untuk mengecekkan seperti ini. Cek kata 1, cek kata 2. Kita jalankan. Oke, makam merupakan palindrom, sedangkan makan bukan merupakan palindrom. Jadi dengan memanfaatkan slicing, kita juga bisa melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah suatu string itu